Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Angga di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Tapi sebelumnya, mari kita menyapa pagi ini karena Tuhan telah memberikan cuaca yang begitu cerah. Kita akan menyapa Tuhan dengan menyanyi bersama Selamat Pagi Tuhan. Langsung saja. Bersama Mami Doru dan Kecil. Sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang Mami Do nyanyi. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Becil. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Coba sekarang anak-anak bernyanyi di rumah sendiri, oke? Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oh, pintar semua anak-anak untuk bernyanyi. Yeay. Ya, baik anak-anak, kalian tadi sudah bernyanyi bersama menyapa Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu tentang diriku. Dalam pembelajaran ini, nanti kita akan belajar bersama untuk semakin mengenali diri kita, identitas kita masing-masing. Anak-anak nanti bisa menyebutkan namanya, tempat tinggalnya, lalu tempat tanggal lahirnya di situ. Pastinya kita semua mempunyai nama. Pak Angga, mungkin kalian ada yang namanya Davinu, Vinu, Maria, Marta. Nah, setiap orang mempunyai nama. Kalian pun pasti punya nama. Dan tentu setiap nama itu pasti mempunyai arti. Pak Angga namanya Pak Angga Dikdaya. Dikdaya itu artinya kuat. Nah, coba kalian tanya sama orang tua kalian arti nama kalian masing-masing. Berikutnya, bahwa nama itu merupakan salah satu identitas. Nah, misalkan sebutkan identitas kalian. Salah satunya adalah nama kalian. Berikutnya, bahwa kita tentu harus bangga dan bersyukur dengan identitas diri kita masing-masing. Harus bangga mempunyai nama kalian masing-masing. Lalu yang penting juga adalah kita pun harus menghormati identitas orang lain. Tuh. Di awal pembelajaran ini mari kita awali seluruh pelajaran kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas diri kami. Engkau memanggilku dengan namaku. Tuhan, Engkau mencintai aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak, sekarang coba kita mengamati gambar. Kalian buka buku paketnya yang warna hijau ini. Kalian buka halaman 12 dulu. Halaman 12, angka halamannya ada di bawah, bagian bawah. Di situ ada 4 anak. Ada Maria, lalu ada Daniel, juga ada Marta, dan juga ada Yosef. Maria, Daniel, Marta, dan Yosef. Kalian perhatikan ada perbedaan di antara mereka? Ya, betul. Ada laki-laki dan ada perempuan. Lalu lihat rambutnya. Rambutnya Maria dia lebih panjang dibandingkan Marta.
rambutnya panjang, kalau Marta rambutnya pendek. Lalu si Daniel juga bentuknya rambutnya keriting. Lalu si Yosef ini lurus. Nah, kalian perhatikan di situ, dan mereka semua mempunyai nama masing-masing. Ini Maria, lalu Daniel, Marta, dan Yosef. Berikutnya, coba sekarang kalian lihat di halaman 11 sebelumnya. Nah, di situ ada Dita. Nama seanak namanya Dita. Dia lahir di Singkawang 16 Maret 2009. Ayo coba ingat tanggal lahir kalian. Ada yang lupa, ada yang belum tahu. Kalau Pak Angga 30 November. Coba yang lupa tanya sama orang tua kalian. Lalu Dita ini jenis kelaminnya perempuan. Oh, anak perempuan. Lalu Dita ini memiliki ayah namanya Sutanto. Dan Dita ini juga memiliki ibu namanya Susi. Si Dita ini beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 11 Singkawang. Dan kita lihat ternyata si Dita ini punya hobi atau kegemaran. Ada yang bisa membaca ini? Hobinya Dita adalah menyanyi. Pintar. Dita ini ternyata pintar menyanyi. Mungkin di antara kalian juga pasti ada yang pintar menyanyi. Angkat tangan. Ini Pak Angga juga bisa menyanyi. Itu tadi yang di depan kan kita bernyanyi bersama dengan Pak Angga. Nah, kalian sudah melihat beberapa identitas yang tertulis di sini. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, lalu ada nama ibu, alamat, dan juga kegemaran ataupun hobi. Maka sekarang ini mari kita menuliskan identitas diri kita. Yuk menulis di sini. Siapkan peralatannya, yaitu buku halusnya, pensil yang sudah pasti sudah diraut ya, lalu juga penghapus. Siapkan untuk menulis. Menulis apa Pak Angga? Kita buka halaman 12 kembali. Nah, di situ kita akan menulis identitas kita. Seperti apa? Seperti ini. Ya, Pak Angga lebih selesai dulu karena Pak Angga mengerjakan lebih dulu. Nah, nanti kalian akan membuat seperti nama, tempat tanggal lahir, lalu jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, dan juga kegemaran ataupun hobi. Minta didampingi orang tua kalian ya untuk menulis ini. Diperhatikan untuk garis-garis di buku halusnya. Belajar menulis dengan baik dan benar. Nah, sekarang sebelum kalian menyelesaikan tugasnya tadi, kita akan mencoba melihat, mendengarkan bacaan kitab suci, yaitu tentang Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Jadi pada usia 8 hari Yesus itu disunat pada usia 8 hari, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat siapa? Malaikat Gabriel pada waktu menyampaikan kabar gembira kepada Maria ibunya. Maria dan Yosef lalu membawa Yesus ke bait Allah. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena dalam hukum Tuhan disebutkan bahwa semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maka Maria dan Yosef membawa Yesus untuk dipersembahkan di bait Allah. Dan mereka membawa sepasang burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalian tahu, burung merpati atau burung tekukur itu pada zaman Tuhan Yesus, kalangan orang Yahudi
itu menunjukkan kesederhanaan. Maka benar bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari keluarga yang sederhana. Ia lahir di palungan. Masih ingat ceritanya kan? Nah, berikutnya bahwa Maria dan Yosef itu bertemu dengan seseorang yang begitu menantikan Tuhan. Siapa? Simeon. Pintar, Simeon telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia tidak akan meninggal kalau belum melihat Tuhan Yesus. Maka Simeon begitu bersukacita ketika melihat bayi Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yosef. Selain itu, ternyata Maria dan Yosef juga bertemu seseorang, yaitu Hana. Dia juga taat seperti Simeon, dia rajin berdoa, juga berpuasa. Kalian tahu bahwa Hana adalah seorang nabi perempuan. Nah, itulah cerita kisah di mana Yesus dipersembahkan di bait Allah pada usia 8 hari, dan Maria, Yosef bertemu seorang bernama Simeon tadi, dan juga si Hana, seorang yang taat kepada Tuhan. Sudah jelas kan ceritanya? Kalau kalian belum jelas, nanti kalian bisa membaca kembali bersama orang tua kalian, tentu di halaman 12 dan juga halaman 13. Ya, baik, setelah itu mari kita kerjakan untuk tugasnya. Yang pertama, kalian menulis identitas diri di buku halus. Ya, tugas menulis di buku halus ini tidak dikumpulkan ke sekolah. Belum dikumpulkan dalam minggu ini, belum. Sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Jadi, kalian kerjakan di rumah dan setelah selesai disimpan dulu, tidak dibawa ke sekolah. Nanti pada saatnya Pak nggak akan minta dikumpulkan dengan tugas-tugas yang lain, baru dikumpulkan ke sekolah. Untuk saat ini tidak dikumpulkan di sekolah. Jelas? Kali berikutnya, kalian nanti akan melengkapi pertanyaan kitab suci yang ada di Google Classroom kalian ya. Silakan kalian cek di halaman 14, pertanyaannya ada di situ. Nanti kalian coba menjawabnya di Google Classroom, tinggal mengisi saja. Sudah jelas tugas-tugasnya? Baik. Kalau sudah jelas, silahkan mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa ya. Jelas? Oke, sampai jumpa lagi bersama Pak Angga, dan Tuhan Yesus memberkati.